Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Tinggalholics yang terdiri dari saya sendiri, Syakila Nadira sebagai ketua kelompok, dan kedua rekan saya, Karisma Agnes dan Rizky Tiara, akan memaparkan strategi Cetravolution sebagai upaya mewujudkan retensi dan profitabilitas berkelanjutan pada Gojek. Dewan Juri yang terhormat, Gojek adalah super app asal Indonesia yang berdiri sejak 2010 dan kini menjadi bagian dari Kota Group. Dipimpin oleh Patrick Waluyo dan Catherine Hindra, Gojek berfokus pada 3 pilar utama yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Layanan Gojek meliputi transportasi, logistik, pembayaran, hingga gaya hidup. Dampak yang dihasilkan antara lain membuka jutaan lapangan pekerjaan, menyediakan akses transportasi terjangkau, dan memperkuat inklusi finansial lewat GoPay. Berbagai penghargaan internasional menunjukkan pengakuan atas kontribusi Gojek di tingkat global. Selanjutnya, pada situasi yang dihadapi, industri ride-hailing di Indonesia menghadapi dinamika besar dengan persaingan ketat, konsumen yang sensitif harga, dan tekanan regulasi. Gojek sebagai super app sudah menghubungkan sekitar 2,7 juta driver dan 17,7 juta merchant, namun masih mencatat kerugian sebesar 5,46 triliun meskipun pendapatannya terus meningkat. Tantangan utama meliputi biaya operasional yang tinggi, ketergantungan pada promo, serta loyalitas konsumen yang sulit dijaga di segmen price sensitive. Pertanyaan kuncinya adalah bagaimana Gojek merancang model keuangan dan strategi pemasaran yang berkelanjutan untuk menghadapi kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Di sini, kami membawa beberapa metode analisis untuk mengidentifikasikan masalah dan menemukan solusinya. Yang pertama, dari analisis kompetitor, pesaing Gojek yaitu Maxim unggul di harga murah dan Grab kuat di loyalitas dan gaya hidup. Sedangkan Gojek berada di tengah dengan strategi medium cost dan discount, namun kurang menonjol di loyalitas. Gojek perlu mencari diferensiasi baru lewat retensi pelanggan dan value added services. Kedua, berdasarkan analisis Porter 5 Forces, tekanan terbesar datang dari persaingan dengan Grab dan Maxim serta daya tawar konsumen yang tinggi karena sensitif harga. Ini menunjukkan pentingnya strategi diferensiasi agar Gojek tidak hanya bersaing di harga saja. Ketiga, berdasarkan analisis STP, segmentasi Gojek meliputi konsumen urban hingga pre-urban dari remaja hingga usia 60 tahun dengan karakteristik low to middle income dan cenderung promo driven. Target utamanya adalah mahasiswa dan pekerja muda, sedangkan target sekunder adalah komuter kota besar. Posisi Gojek saat ini berada di tengah sebagai middle ground player dengan strategi promo driven dan fungsional, tapi belum sekuat Maxim di harga maupun Grab di loyalitas. Diferensiasi yang dimiliki seperti ekosistem Goto dan identitas brand lokal belum optimal sehingga masih ada gap untuk strategi baru yang lebih menonjol. Keempat, dari analisis SWOT Gojek menunjukkan kekuatan pada ekosistem Goto, brand kuat, dan analisis mitra besar dengan kelemahan berupa ketergantungan promo, margin rendah, dan loyalitas lemah. Peluang datang dari urbanisasi, digitalisasi, dan tren sustainability, serta ancaman datang dari pesaing utamanya yaitu Grab dan Maxim, serta biaya operasional yang tinggi. Dari perhitungan yang telah kami lakukan, kami mempunyai skor IFE 3, yaitu kekuatan internal kuat, dan skor EFE 2,6, yaitu respon eksternal masih lemah. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, Gojek membutuhkan strategi diferensiasi yang tidak lagi sekedar perang harga, tetapi mampu meningkatkan engagement, loyalitas, dan pendapatan baru. Dari sinilah lahir solusi kami, yaitu strategi Cetravolution. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya mempresentasikan strategi besar kami yang kami sebut sebagai strategi Cetravolution. Seperti yang Anda lihat di layar, Cetravolution adalah sebuah evolusi yang dirancang untuk memperkuat ekosistem Gojek. Ini adalah langkah maju bagi Gojek untuk memperkuat platform digital yang lebih praktis, inklusif, inovatif, dan engaging bagi pengguna maupun mitra. Strategi ini terdiri dari 5 pilar utama yang akan kita bahas satu persatu secara berurutan. Mari kita mulai dengan pilar pertama. Pilar pertama kita adalah GoCommute sebagai integrasi transportasi. GoCommute adalah sebuah kolaborasi strategis antara Gojek dan KAI. Ide utamanya adalah untuk memberikan kemudahan bagi para komuter harian dan penumpang jarak jauh. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memesan transportasi lanjutan seperti GoRide atau GoCar langsung melalui aplikasi KAI saat mereka membeli tiket kereta. 3 poin utama dari strategi ini adalah bundling paket transportasi, sinkronisasi jadwal kereta, dan pengalaman pengguna yang mulus. Nilai tambah yang kami tawarkan sangat besar bagi pengguna, perjalanan jadi lebih praktis, aman, dan hemat biaya. Sementara itu, bagi KAI dan Gojek, kolaborasi ini menciptakan permintaan baru, memperkuat citra merek, dan membuka peluang cross-selling. Selanjutnya kita beralih ke pilar kedua yaitu GoEat sebagai komunitas kuliner digital. GoEat dirancang untuk membantu para kreator dan konsumen kuliner. Ini adalah sebuah inisiatif untuk menyediakan platform berbagi rekomendasi makanan dan minuman di dalam aplikasi Gojek. Ada 4 poin penting di sini yaitu unggah ulasan, berbagi dan menemukan, pemesanan langsung, dan gamifikasi dan poin. Fitur-fitur ini akan membuat pengguna bisa berbagi pengalaman kuliner mereka, membaca ulasan dari orang lain, dan langsung memesan makanan. Bagi pengguna, fitur ini membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik dan memberikan pengalaman yang lebih sosial, sedangkan bagi Gojek, inisiatif ini akan meningkatkan loyalitas pengguna dan memberikan keunggulan yang kompetitif.
Pilar ketiga adalah GoTrial, memperkenalkan layanan subscription bagi pengguna baru. GoTrial adalah program percobaan gratis untuk GoPay Plus di mana pengguna bisa merasakan langsung manfaat hemat biaya perjalanan dan keuntungan layanan langganan. Program ini dirancang khusus untuk pengguna baru dan pengguna reguler. Strategi implementasinya dimulai dengan penawaran awal, diikuti dengan masa percobaan selama 7 hari, dan kemudian diakhiri dengan transisi ke GoPay Plus. GoTrial menawarkan dua nilai tambah utama bagi pengguna. Ini adalah kesempatan untuk merasakan manfaat GoPay Plus tanpa resiko. Bagi Gojek, ini adalah strategi kunci untuk mengubah pengguna gratis menjadi pelanggan berbayar dan membangun basis pendapatan yang stabil. Pilar keempat kita adalah GoAds, sebuah peluang pendapatan baru. GoAds adalah platform iklan baru yang memungkinkan brand dan bisnis mendapatkan materi promosi mereka pada armada Gojek. Program ini ditujukan untuk bisnis lokal maupun brand besar. 3 poin penting dari strategi ini adalah pilot project, pembentukan tim khusus, dan model kemitraan yang disertai dengan insentif driver. Nilai tambah GoAds sangat signifikan. Bagi Gojek, ini menciptakan kanal pendapatan non-transaksional yang stabil. Bagi driver, GoAds menawarkan penghasilan tambahan dan meningkatkan loyalitas. Terakhir, bagi para pengiklan, media ini sangat efektif untuk menjangkau audiens dengan biaya yang kompetitif. Untuk strategi goreng, fitur utama yang kami tawarkan adalah gamifikasi berupa poin akumulatif, sistem level dan reward, challenge, serta leaderboard. Selain itu, kami juga menambahkan fitur yang terintegrasi dengan fitur adoptory pada menu Go Greener, di mana akan ada leaderboard khusus untuk menampilkan peringkat pengguna berdasarkan jumlah pohon yang diadopsi. Dengan begitu, strategi ini tidak hanya meningkatkan engagement pengguna melalui gamifikasi, tapi juga mengajak mereka untuk berkontribusi langsung pada sustainability, sehingga pengguna merasa bangga karena bisa bersaing di leaderboard sekaligus memberi dampak nyata untuk lingkungan. Kemudian berikut kami tampilkan timeline implementasi Cetarvolution dalam jangka waktu 12 bulan dengan 5 strategi utama, yaitu Go Commute, Go Eats, Go Trial, Go Ads, dan Goreng. Dimulai dari riset, lalu trial dan launch di bulan ketiga, kemudian dilanjutkan kampanye dan maintenance secara paralel hingga seterusnya. Dalam implementasi strategi Cetarvolution, kami juga menyiapkan mitigasi risiko. Ada 5 risiko utama yang dihadapi, yaitu Go Commute terkait fleksibilitas rute, Go Eats terkait partisipasi pengguna, Go Trial terkait retensi setelah trial, Go Ads terkait keengganan driver, dan Goreng terkait dengan biaya reward. Untuk mitigasinya, kami siapkan solusi mulai dari opsi paket fleksibel, kolaborasi dengan influencer, targeted offer setelah trial, insentif untuk driver, hingga tiered reward system. Dengan begitu, setiap risiko sudah kami antisipasi agar strategi tetap berjalan efektif. Pada slide keuangan dengan estimasi biaya awal sekitar 810 miliar, perbandingan cost benefit memproyeksikan pendapatan meningkat signifikan hingga profit akumulatif sekitar 1,49 triliun dalam 5 tahun. Dengan kontribusi terbesar berasal dari Go Commute sebesar 33%, diikuti Go Ads 25%, Go Eats 20%, Goreng 13%, dan Go Trial 9%, menunjukkan bahwa strategi tidak hanya bertumpu pada satu pilar, tetapi menyebar di beberapa strategi yang kami usulkan. Dari hasil perhitungan financial metrics, diperoleh NPV sebesar 2,1 triliun, IRR 25%, payback period dalam 2,1 tahun, dan ROI 67,5%, sehingga strategi ini sangat layak untuk dijalankan. Baik, Dewan Juri yang terhormat, kita sampai pada bagian kesimpulan. Seperti yang kita tahu, industri transportasi online di Indonesia menghadapi persaingan yang semakin ketat. Karena itu, Gojek perlu terus bertransformasi agar tetap relevan dan berkelanjutan. Dari hasil analisis kami, Gojek memiliki beberapa permasalahan utama, yaitu ketergantungan pada promo, persaingan harga yang sangat ketat, serta segmen pelanggan price sensitif yang sulit dijaga loyalitasnya. Untuk menjawab masalah tersebut, kami menawarkan strategi Cetarvolution. Dengan mengimplementasikan strategi Cetarvolution, Gojek dapat meningkatkan efisiensi, daya saing, harga, margin, serta retensi pelanggan, sekaligus memastikan pertumbuhan sustainable yang jangka panjang. Demikianlah analisis dan solusi yang kami berikan untuk menjawab permasalahan yang ada di Gojek. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.